masih DVP dan pasangan yang Mei kemarin anniversary ke-24, betul ya? Masya Allah. Berarti bentar lagi silver, Iya, 25 tahun. Tahun depan. Iya. Tahun depan. Wow. Dan Lumayan. Kamu berapa tahun? baru 18. Nanti aku susul ya, nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Kalau bisa kalau kami berhenti di Jangan. kesusul. Gak kesusul lah, growth bareng-bareng. Iya. Tapi tanggal 1 September yang ulang tahun tuh Sanas ya? Ini. Happy birthday. Happy birthday. Panjang Tanya umur umurnya sehat berapa? selalu. Umurnya berapa ya? 18 ya? 53. 53. iya. Wow. Tapi masih sekedar yang luar biasa. Berarti seumuran Kak Irfan, Mbak. Ini gombal apa Nggak, nyata? beneran. Karena saya yakin bahwa semua tamu kamu mendapatkan kalimat yang sama. Enggak. Enggak sana sama. Tapi memang benar. Berarti seumuran kan? Enggak, aku baru mau 50. Iya. Tapi yang hebat dari Basanas adalah di Jadi usia 75. 75. Angkatannya Krisdayanti. Tapi yang hebat dari Basanas di usia 52 mulai S2. Jadi itu adalah sebuah tempat buat mengambil sertifikat di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi gunanya adalah sertifikat itu bisa dipakai ketika kita mengurus seniors atau lansia. Oh. Nah itu penting. Jadi buat teman-teman yang saat ini kayaknya pengen deh nambah ilmu lagi khususnya untuk kesehatan pun kalau sertifikat itu nggak dipakai untuk menjadi social worker misalnya, paling tidak dia dapat pengetahuan bahwa di usia lansia apa yang akan terjadi dalam tubuhnya. Oke, yang saya tanyakan kenapa dimulai di usia 52 dan kenapa mengambil major itu? Satu, karena saya punya namanya Kumara, itu salah satu abang di Jakarta. Mereka mengatakan, ini kan masalahnya adalah pengen sekolah lagi tapi nggak pengen sekolah sebetulnya. Gimana tuh Mbak? Pengen sekolah lagi tapi nggak sekolah gimana tuh Mbak? Karena saya kan lulusannya Fakultas Teknik. Iya. Ya kan? Nggak nyambung tanda kutip ya. Iya, nah jadi sebetulnya kalau memang pengen sekolah lagi meneruskannya adalah di major yang sama, bukan? Harusnya. Nah kemudian waktu saat berduka kemarin, Kumara itu adalah salah satu, dia dokter, kemudian saya tanya, jikalau ketemu begini, begitu, maka apa secara kedokterannya? Nah dari Kumara lah, terus abis itu Kumara bilang begini, kayaknya lebih baik cari sendiri gitu loh. Ini FKUI lagi ngebuka ini, sekolah gitu. Terus saya bilang, Kum, ini bisa sinting, enggak, kalau sinting kan udah yang belum matinya, dia bilang gitu, daftar deh gitu ya, akhirnya dari daftar. situ. Dan itu juga salah satu, kalau nggak salah kan Mbak Marisa itu almarhumah tuh sangat cinta pendidikan, katanya yang menyemangati adiknya juga itu. Sebetulnya sih ya hadiah lah ya, ya. Hadiah lah gitu, karena memang secara saya tuh nggak suka sekolah. Beda dengan kakaknya. Iya, saya tuh orang lapangan. Iya. Kan Praktek. kan ada tipe yang memang mengejar ilmu di sekolah, ada yang pusing lah ya gitu loh. Mendingan udah di lapangan aja ngerjainnya bagaimana sih? Cuman begini doang begitu. Nah, saya tipe klaster yang kedua gitu. Nah, agak beda memang, tapi memang salah satu yang diinginkan adalah semua adik-adiknya itu mengikuti jejak kepala benang gitu ya. Kan kepala benangnya begitu, maka buntutnya mesti begitu. Saya mungkin satu-satunya adik yang selalu bertentangan. Katanya dulu juga sekolah juga lagi ngambil S1-nya juga sempat hampir terhenti juga ya? Enggak. Sepeninggalnya almarhumah ibu, betul nggak sih? Sebetulnya enggak, cuman karena patah hati ya. Patah hati sama Mas Gilang? Sama ibu, kan belum ketemu. Oh iya. Ibuku kan meninggal tahun 91. Jadi saya tuh masuk kuliah 90. Saya itu adalah anak yang paling nakal dari 3 bersaudara. Dan waktu SMA selalu dipanggil guru BP. Iya. Beneran? Serius. Jadi waktu lulus SMA juga ibu saya yakin bahwa saya nggak lulus gitu loh. Sebegitunya? Sebegitunya, karena dia udah kenyang datang ke sekolah.
Karena saya si tukang madol. Madol tuh ya bolos. Terus Nah, bolosnya adalah di Mi Yunus Tebet Barat. Aduh, enak lagi Mbak. Tahu kan? Tahu dong, Iya. samping pasar ya Mbak. Ya, Jadi Makanan ke situ. ke situ. Jadi kalau jadi madol lulus juga alhamdulillah. dengan nilai baik Iya. dan bisa masuk ke universitas Itu dia. negeri. Keren. Nah, makanya ibu waktu itu ternyata kaget. Iya. Anaknya punya kemampuan itu. Terus saya bilang, nggak usah nyurus-nyurus sekolah, tenang aja, biasa aja, biasa. Gitu. Jadi dia tahu bahwa si bungsu ini agak beda. Mungkin yang almarhum kakak saya belum memahami itu. Iya. Tapi ketika maksudnya gini, kalau Mbak Sanas bilang nggak hobi untuk belajar atau sekolah, tapi kan sekarang berarti kuliah di usia dari mulai 52 tahun, gimana kuliah di umur segitu? iya. Gimana tuh, Mbak? Menyenangkan. Waktu muda aja harus diseret-seret istilahnya. Menyenangkan karena memang kan kita ngomongin soal logika ya. Ya kita ngomongin soal logika. Ada orang yang daya serapnya tuh kalau di kelas 10%, 30%, 300%. Tergantung bacaan apa yang dia udah bawa ketika dia masuk kan begitu. Sehingga tinggal dikawin-kawinin aja. Maka buat saya tuh sekolah tuh main sayang. Buat saya tuh sekolah bukanlah tempat yang menakutkan, yang didonder anaknya, bukan begitu. Jadi tidak ada murid yang meninggalkan pelajaran sesulit apapun. Dia nggak suka sama pelajarannya karena gurunya nggak bisa ngajar. Nah itu tuh. Iya, setuju apa enggak? Iya setuju. Oh, mereka begini-begini D3 loh Mbak. Iya ini D3. kelihatan tapi muka-muka madol ini. Enggak, mereka rajin. Ini mereka semua udah lulus D3. D3 gimana? Dari dulu duduk. Ya nggak apa-apa kan, yang penting kan. Oke. Tapi ada Rajin, sebuah rajin. artikel mengenai Mbak Sanas ya, izin ya kita lihat ya, ini dia. Alasan Syahnas Haq masih merasa sebagai ibu gagal. Kenapa? Kenapa Mbak? Nggak tahu itu nulis apa ya sama Anda. Emang pernah merasakan menjadi ibu yang gagal? Pertama kalau anaknya nggak sholat gagal lah. Gitu. Jadi anak-anak saya tuh selalu kesel karena pertanyaannya adalah sholat. Sholat. Terus mereka bilang nggak ada kalimat apa ya menyapa yang lebih baik ya. Bilang gitu. Jadi kalau ngelihat mereka ngomong gitu. betul. Ada kata lain gak sih Nggak sebenarnya? ada kata lain nggak sih? Anak-anak saya waktu kecil tuh pengen diadopsi sama keluarga Ya Allah, lain. astagfirullah. Iya karena udah pusing dengan ibunya yang cerewet dan bawel. Tapi justru itu yang harus Bisa dilakukan. jadi, Iya. mungkin ternyata untuk Anda semua para ibu bawel di Indonesia tetaplah bawel. Karena ternyata anak kita mempunyai praktik sosial yang jauh lebih baik di masyarakat ketika dia punya ibu yang bawel. Iya betul, betul. Ada sosok yang disegani sekaligus ditakuti itu penting ternyata ya. Betul. Oke, Mas Gilang, sebagai ibu sih kayaknya strict banget ya. Sebagai istri gimana? Ketawanya penuh makna Mas Iya, Gilang. penuh tekanan juga kayaknya. Apa jangan-jangan masih dikit juga udah sholat gitu ya? Bukan, kalau udah sholat gitu bagian saya. Kamu kasih tahu ke anak untuk sholat. Baru ngetok sekali. Udah. Padahal belum ngomong. Belum ngomong, udah tahu, udah. Oke, sebagai sosok istri gimana tuh Mas Anas? Di mata Mas Gilang. Aduh, saya tuh dari tadi ngeliatin istri saya gitu. Ngeliatin, ayo bicara pintar ya. Kok punya bini pintar. Iya, emang pintar, keluarga pintar semua. Ya, saya 24 tahun. Saya terus terang tiap hari mencoba untuk menyamakan, mensinergikan untuk supaya ada kebersamaan ke depannya lagi. Tiap hari di ruangan tadi juga di ruang make up juga ngobrol sedikit-sedikit. Kalau ngobrol jangan kebanyakan, Van. Kenapa? Berantem. Iya Kalau ngobrol, jadi buat yang makanya aku ada bilang di sini, sedikit-sedikit. yang punya pasangan perempuan macam saya gitu, jadi ngobrolnya dikit-dikit aja. Jadi gimana kalau tadi di belakang obrolannya apa sedikit itu Mas Bapaknya Gilang? mau ngomong apa nanti? Jadi kalau ngobrol, ibunya ngobrol dulu. Oke. Panjang. Oke. Kan harus 20.000 kata perempuan Mas. Iya, 20.000 kata. Iya. Satu kata. Iya. Oke. Kan gitu. Kalau nambah oke. Nah, kalau begini-begini bisa 4.000 kata. Dua kali lipat. Dua kali lipat. Jadi dengerin aja. Bapak tuh serius ngomong gitu? Jadi urusan lagi nih. Jadi urusan Tapi lagi. Ikutan lomba. saling menerima nih, intinya sih itu, dan juga tidak ada kata
ada di titik aman dan sumpah pernikahan. Semua terus belajar ya. Terus belajar. Nah, kalau tadi kan ngomongin tentang anak juga. Gimana kalau kita terhubung dengan yang satu ini? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu. Gak ngomong. Ya namanya juga surprise Kejutan. ya. Ih, belum tidur nih anak. Udah sholat belum tanya? Udah sholat belum kakak? Kakak di sana jam berapa sih Di Kak? mana sih? Di mana? Kakak tuh di mana ditanya? Di Vancouver. Vancouver itu. Vancouver. Tahu nggak di mana Kanada, penonton? jam 30 malam. Di situ jam 10 malam. Malam. Lagi apa di sana? Bro. Jam setengah 8 malam. Sudah apa? Apa yang dilakukan di sana? Kamu kuliah ya? Aku sudah kerja, baru lulus kuliah tuh tahun lalu. Sekarang kerja jadi athletic department, jadi game day coordinator. Wow. Wow aja emang tahu apa? Tahu, pokoknya hebat aja. Wow. Keren bro. Bro ini kan Bubu ulang tahun. Udah ngucapin belum? Udah dong, Yeah. dari kemarin aku udah nungguin sampai jam 12 teng langsung bangun Bu, bangun Ibu ulang tahun. Siapa yang bangunin? Siapa yang bangunin? Ada. Aku bapak ngorok di call kayak gini. Tip call. Emang gitu Bapak Ibu? Lucu banget sih. Iya. Ini lucu banget tahu, ini klasik banget. Bro, kapan ada rencana balik ke Indonesia? Kapan terakhir balik ke Indonesia? Udah bebas gak apa-apa. Ya. Ya, kapan? Mau balik katanya kan eh, baru kerja. Mau balik. Ya. Eh, Teng dong. kalau ibu mau aku balik. Bu, kalau ibu meminta balik, akan balik. Jadi ada kemungkinan dia sesudah selesai kontraknya dia mau nerusin S2 sayang. Oh, Jadi aku kasih pilihan sama dia. Apakah kamu pengen balik sebelum kuliah lagi ataukah memang uang tiket itu buat kamu? Kan anakku anak Sunda ya, emang doyan duit gitu. Tahu aja. Iya. Jadi ketika ada tawaran itu Penonton juga doyan Mbak Nana. Oh, suka semua nih. Iya. Jadi pada saat ada tawaran itu kayaknya dia senang buat uang itu buat miliknya begitu. Tapi kalau minta disuruh pulang, akan pulang katanya. Kemarin dia baru pulang kan. Dia juga bikin kejutan kemarin waktu pulang tiba-tiba muncul di kamar kami gitu Wow. loh karena ibunya sakit kan waktu itu. Jadi dia datang langsung, wah aku langsung bangun. Udah dapat obat yang luar Oke. biasa. Bro, terima kasih ya. Bro terima kasih. Tetap baik-baik di sana ya. Di sana. Oke deh bro, bye-bye. Kejutannya menyenangkan, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan aura positif dari keluarga ini kami rasakan semuanya. Amin. Teman-teman Ojol juga bergabung. Teman-teman ojol. Terima kasih untuk hari ini. Saksikan terus FVP setiap hari Senin Jumat di Trans 7. Bye-bye.